Shalom, kita bertemu dalam suara penggembalaan pada saat ini. Mari kita bersahati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk kasih sayang yang senantiasa Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami membutuhkan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang memberikan kepada setiap kami kemampuan untuk boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari Yesaya 46 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang sedang berjalan di tepi pantai. Ketika ia berjalan di atas pasir, di jalan yang dilaluinya itu, dia masih melewati jalan yang mulus. Lalu ia menoleh ke belakang dan ia melihat ada dua pasang jejak kaki. Sepasang jejak kakinya dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Dan pada waktu itu ia menyadari bahwa Tuhan menyertai di setiap langkah hidupnya. Tetapi ketika ia perlahan melewati jalan yang tidak lagi mulus, karena yang dilalui sekarang adalah jalan yang berbatu-batu, di jalan yang sulit, ia menoleh lagi ke belakang, tetapi ia melihat hanya tinggal sepasang jejak kaki. Lalu ia mulai mengeluh dan berkata, "Kenapa Tuhan? Pada waktu saya melewati jalan yang mulus, Tuhan menyertai saya. Tetapi ketika saya melewati jalan yang berbatu-batu, jalan yang sulit, Tuhan meninggalkan saya dan membiarkan saya jalan sendiri." Namun Tuhan menjawab dia, "Anakku, benar, pada waktu kamu berjalan di jalan yang mulus, kamu melihat dua pasang jejak kaki. Satu pasang jejak kakiku dan satu pasang adalah jejak kakimu. Tetapi pada waktu kamu berjalan di jalan yang berbatu-batu, kamu melihat hanya tinggal satu pasang jejak kaki, dan itu bukanlah jejak kakimu, tetapi jejak kakiku. Karena pada waktu itu aku sedang mendukung, aku sedang menggendong kamu, karena kamu tidak bisa melewatinya dengan sendiri." Penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan setiap langkah kita. Tuhan adalah Allah yang berotoritas atas kita, dan Dia senantiasa memelihara kehidupan umat-Nya. Di dalam pembacaan kita pada saat ini, yaitu Yesaya 46 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, kita bisa mengetahui bagaimana Allah menyertai umat Israel. Umat Israel disertai oleh Allah bukan ketika mereka pada saat senang saja, bukan hanya pada ketika mereka masih dalam usia yang muda, masih gagah, tetapi penyertaan Tuhan juga ada ketika kehidupan mereka sulit. Di saat mereka sudah tua sekalipun, yang menurut ukuran dunia adalah usia yang sudah tidak produktif lagi, Tuhan tetap menyertai kehidupan umat-Nya. Namun umat Israel sungguh mendukakan hati Tuhan, karena mereka menduakan Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa Bel yang dianggap sebagai dewa pelindung kota Babel, dan juga menyembah dewa Nebo yang dihormati sebagai dewa yang menentukan nasib manusia dan sekaligus menjadi pelindung khusus raja-raja Babel. Dewa-dewa yang mereka sembah adalah dewa-dewa yang terbuat dari kayu, terbuat dari besi atau perunggu, dan itu dinamakan patung. Pada hari raya, khususnya pada tahun baru, dewa-dewa tersebut dibawa berarak-arak di dalam pawai yang mewah, diarak-arak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi ketika Babel jatuh,
maka patung-patungnya bertekuk, membungkuk, rebah, bahkan yang dahulunya diarak-arak, tetapi sekarang menjadi beban untuk binatang, karena binatang menjadi lelah mengangkut patung-patung tersebut. Dan patung-patung tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh hal ini sangat menyedihkan, karena di dalam keberadaan umat Israel, mereka melakukan hal yang demikian. Tetapi Tuhan yang berkuasa itu, Dia menyatakan penyertaannya, Dia menyatakan janjinya yang luar biasa, bahwa Dia tetap ada dan Dia tidak pernah berubah. Oleh karena itu di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat terdapat kata dari kandungan, di rahim, sampai masa tua. Hal ini ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih Tuhan terhadap hidup mereka tidak pernah berubah meskipun kondisi manusia berubah. Karena manusia dari kecil sampai dengan tua tentu mengalami perubahan, tetapi tidak dengan kasih Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu mendukung, menggendong pada saat sulit sekalipun. Dia ada, Dia mampu berjalan bersama-sama dengan umatnya. Oleh karena itu, mengapa hal ini harus diragukan? Kebebalan yang ada membutakan mata mereka, sehingga mereka menduakan Tuhan. Tetapi Tuhan yang pasti menyatakan janjinya itu adalah Tuhan yang mampu memberikan kepada setiap mereka pertolongan. Tuhan yang mampu mendukung di saat susah dan senang sekalipun adalah Tuhan yang berinisiatif untuk Dia bisa memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan kehidupan umatnya. Oleh karena itu, Dia mengatakan, "Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu," di bagian ayat yang keempat. Hal ini menjelaskan bahwa betapa Tuhan yang luar biasa itu adalah Tuhan yang berinisiatif untuk tetap mau menanggung, memikul di dalam keberadaan setiap umat. Apapun yang dialami, apapun yang dirasakan, Dia mau turut campur, Dia mau peduli di dalamnya. Saya mengingat kehidupan seorang Paulus. Paulus adalah seorang yang sungguh sangat mengasihi Tuhan. Dia memberi diri untuk melayani Tuhan. Dia sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam mengikut Tuhan, bukan selalu saja sukacita yang dialami, tetapi ada pergumulan juga yang dihadapi oleh Paulus. Bahkan dia harus masuk di dalam penjara. Dia teraniaya. Di dalam keberadaan yang seperti demikian, dia tahu dia tidak seorang diri. Oleh karena itu dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus sungguh-sungguh memahami bahwa dia ada bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan tahu setiap permasalahan kehidupannya, apa yang sedang dialaminya, dan dia tahu bahwa dia harus datang dan membawa setiap permasalahan pergumulannya itu di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dapat ditanggungnya dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang mendukung di waktu senang dan susah itu adalah Tuhan yang sungguh nyata di dalam menyatakan janjinya, yang akan menggenapi sesuai dengan waktu dan rencananya. Saya mengingat seorang ibu yang memiliki 5 orang anak.
Saya memanggilnya dengan sebutan Oma karena usianya sudah tidak muda lagi pada saat itu. Ketika berbincang, dia menceritakan bahwa kehidupan di masa mudanya penuh dengan air mata karena dia harus ditinggalkan oleh suaminya di usia yang masih muda dengan 5 anak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam keberadaan ditinggalkan oleh suami yang sangat dikasihinya. Tetapi dia mulai memikirkan bagaimana hidup ke depannya nanti. Dia tidak mau bantuan dari keluarga yang terus-menerus diberikan kepada dia dan 5 orang anaknya, karena dia tahu keluarganya pun membutuhkan untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Maka dia mulai berjualan kue. Dia tahu bahwa dia bisa berjualan dengan beberapa macam kue. Dilalui dari hari lepas hari, dan ternyata hal itulah yang menjadi sebuah penerang di dalam kehidupannya untuk dia bisa mendapatkan penghasilan dan membiayai kelima anaknya untuk bersekolah, untuk makanan sehari-hari dan kebutuhan yang lainnya. Anak-anaknya sangat peduli dengannya, membantunya di dalam mempersiapkan dagangan yang akan nantinya dititipkan ke beberapa tempat. Hari demi hari dijalaninya. Dia tahu bahwa dia tidak punya suami lagi, tetapi dia tahu dia punya Tuhan yang luar biasa. Maka segala pergumulan kehidupannya disampaikan kepada Tuhan. Dia tahu bahwa saat yang paling sangat bergumul sesulit apapun, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam kehidupannya, dia juga tetap menyempatkan untuk datang di dalam persekutuan doa pagi. Dia mengusahakan untuk tetap bisa mengikuti persekutuan doa pagi itu. Bahkan di rumahnya, dia juga tetap menjalin relasi bersama dengan Tuhan melalui waktu berdoa, waktu saat teduh. Anak-anaknya beranjak dewasa, tetapi dalam keadaan yang demikian dia tidak bisa menguliahkan anak-anaknya karena keterbatasan ekonomi. Anak-anaknya dengan berinisiatif mencari cara bagaimana untuk bisa kuliah. Ada yang bekerja sambil kuliah, ada yang mencari beasiswa. Mereka berinisiatif, mereka berusaha, dan Tuhan membuka jalan. Sampai pada saatnya mereka berhasil untuk bisa menyelesaikan studinya masing-masing. Mereka bekerja di dalam bidangnya masing-masing, dan puji Tuhan, anak-anaknya boleh berhasil di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, dan puji Tuhan juga anak-anaknya adalah anak-anak yang melayani Tuhan dengan hati yang mau tetap memberi yang terbaik. Ada yang mengambil bagian di dalam paduan suara, di dalam kemajelisan, dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa kehidupan yang sekarang jauh lebih menyenangkan secara ekonomi karena anak-anaknya bisa memberikannya uang setiap bulannya. Kalau dia sakit, anak-anaknya pun siap untuk membantunya. Dan itu dia rasakan bahwa itu semua bukan karena kuat dan gagahnya dia, tetapi semua adalah berkat Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Dan dia tahu bahwa ketika dia berada di posisi yang sulit secara ekonomi, dia berada di posisi yang sulit secara mental karena dia harus kehilangan suami yang sangat dikasihnya di usia yang muda, tetapi penyertaan Tuhan itu tidak berubah. Bahkan ketika dia tua sekalipun, ketika anak-anaknya sudah berhasil di dalam pekerjaannya sekalipun, Tuhan tetap menyertainya. Dia tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia di dalam menjalani kehidupan ini. Saat ini, jika ada pergumulan yang sedang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang mampu mendukung dan menggendong kita, bukan hanya pada saat kita senang, tapi pada saat kita sulit sekalipun, pada saat kita susah sekalipun. Dia mau mendukung dan menggendong kita dengan kekuatannya,
dengan caranya. Dia akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktunya bagi setiap kita yang berseru kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, tolonglah setiap kami untuk kami tetap hidup dekat dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang mampu untuk mendukung, menggendong kami, bukan hanya pada saat kami senang, tetapi pada saat kami sulit, pada saat kami susah pun, Engkau tetap menyertai kami. Tolonglah setiap kami yang sedang bergumul di dalam pergumulan kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kami tahu bahwa Engkau penuh dengan kuat kuasa di dalam menyatakan kehendak-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu di dalam acara Suara Pengembalaan.